apa yang terjadi di Dallas pada tahun 1963 itu berkaitan erat dengan apa yang terjadi di Indonesia pada bulan September tahun 1965 itu. Untuk mendukung PRRI Perpesta dalam melawan pemerintah pusat saat itu. Kedatangan Belanda atau Eropa ke Indonesia justru karena sumber alam yang ada di negeri kita. Sahabat Kompas, situasi politik global dalam beberapa tahun terakhir sedang dalam situasi yang sangat dinamis. Ada perang Rusia-Ukraina, ada juga perang antara Hamas dan Israel di Gaza, dan yang terbaru adalah terpilihnya Presiden AS Donald Trump yang membuat berbagai kebijakan yang tentunya tidak hanya mempengaruhi dunia secara umum, tapi juga Indonesia. Nah, hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber untuk membahas hal ini, tapi kita akan mencoba membahasnya dari perspektif sejarah, karena biar bagaimanapun sejarah pasti memiliki kaitan dengan apa yang terjadi saat ini, dan narasumber saya ini bukan narasumber biasa. Saya ini sudah bersama dengan Pak Yusron Iza. Gimana kabarnya Pak Yusron? Alhamdulillah sehat. Nah, buat yang belum kenal, Pak Yusron ini pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang tahun 2013 hingga 2016, kemudian Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI tahun 2004 hingga 2009. Betul. Dan pernah mendapat anugerah Bintang Jasa Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang, Pak ya? Betul. Itu apa tuh Pak kira-kira? Ya, itu dianugerahkan katanya sebagai jasa-jasanya atas jasa-jasanya. Berarti memang yang nggak sembarang orang bisa dapat itu, Pak ya? Waktu itu saya menerima bersama Pak JK dan Pak Sultan. 3 orang saja waktu itu. Dan yang menarik juga, ternyata Pak Yusron ini pernah jadi koresponden harian Kompas selama 10 tahun, Pak ya? 10 tahun. Di Jepang waktu itu, Pak ya? Iya, betul. Tahun? Tahun 1993 sampai tahun 2003. Nah, dari bidang ini Pak Yusron saat ini masih aktif menulis terkait dengan pertahanan dan juga isu-isu geopolitik dan juga internasional. Dan baru-baru ini Pak Yusron juga baru menulis buku. Ini judulnya Irian Barat, Bayang-bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy. Nah, kita akan bahas isi buku ini tapi tidak secara langsung, Pak ya. Baik. Karena di sini itu buku ini novel sejarah, jadi ada fakta-fakta di dalamnya. Betul. Saya sudah baca sebagian, Pak, dan memang ada beberapa kutipan ya, kutipan-kutipan yang diambil dari sumber resmi, dari artikel langsung, bahkan dari dokumen CIA, Pak ya. Nah, kita langsung aja deh. Salah satu poin utamanya di buku ini kan pembahasan terkait kematian Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy tahun 1963, Pak ya. Betul. Dan hubungannya dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno. Betul. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Kenapa? Apa sih? Kita tahu kan John F. Kennedy ini misteri kematiannya sampai sekarang masih banyak nih teori-teori yang beredar, walaupun sudah ada laporan resminya kan, Komisi Warren kalau nggak salah, Pak ya. Dari Pak Yusron sendiri melihatnya gimana, Pak? Jadi begini, kalau kita bicara tentang John F. Kennedy dengan Bung Karno, itu kaitan yang amat erat itu adalah yang ingin saya katakan dan saya tekankan di dalam novel saya, bahwa apa yang terjadi di Dallas pada tahun 1963 itu berkaitan erat dengan apa yang terjadi di Indonesia pada bulan September tahun 1965 itu. G30 SPKI. G30 SPKI. Nah, Pak, kalau kita masuk dari kematian Kennedy, sebenarnya apa sih nih, Pak, yang membuat orang banyak berspekulasi, Pak ya, tentang kematian presiden ini? Kan sudah ada hasil kematiannya, waktu itu sudah ada pelakunya, bahkan sudah diumumkan, Harvey Lee Oswald kalau tidak salah. Dari Bapak sendiri melihat mengapa sampai saat ini masih terus dibicarakan, Pak? Iya, karena begini, pertama juga memang kejadian itu amat mengejutkan. Ya, orang tidak menduga-duga waktu itu Kennedy sedang berkunjung ke Dallas, juga bukan untuk hal yang amat besar sebenarnya, dia ingin menyelesaikan masalah internal di partai mereka. Nah, berkunjung ke Dallas, tetapi mungkin pada saat itu, karena Kennedy pun juga diduga kuat akan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika, maka dia memilihlah iring-iringan konvoi, itu ratusan ribu orang menyaksikan itu, dan saat itulah penembakan itu terjadi. Nah, setelah penembakan itu terjadi, yang mengecewakan orang itu adalah laporan Komisi Warren itu. Jadi Warren mengatakan bahwa pelaku kejahatan itu tunggal, yaitu Oswald. Nah, orang tidak percaya tentang itu. Banyak juga yang membuat orang tidak percaya, itu antara lain adalah si Alan Dulles. Ya. Itu direktur CIA yang dipecat Kennedy, bagi hubungannya tidak baik, itu duduk sebagai anggota di dalam Komisi Warren itu.
Jadi bagaimana orang yang dipecat Kennedy duduk dalam komisi untuk mengarahkan, memandu penyidikan tentang Kennedy. Ini yang memicu spekulasi itu Pak ya. Orang yang memimpin penyidikan itu orang yang dipecat oleh Kennedy sendiri. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, dan disitulah. Nah, terlihat banyak sekali keganjilan di situ. Dalam novel saya membuktikan memang apa yang dilakukan oleh Alan Dulles itu luar biasa. Dalam arti kata, dia bahkan mengatakan kalau kakak dia, John Foster Dulles itu adalah Menteri Luar Negeri untuk negara-negara bersahabat, maka dirinya adalah Menteri Luar Negeri untuk urusan negara-negara yang tidak bersahabat. Nah, jadi bisa dibayangkan gitu. Nah, lalu apa cara dia untuk membuat negara ini bersahabat? Ya, saya dalam novel ini telah mengkaji, saya mempelajari pola-pola CIA. Tentu banyak peristiwa yang terjadi, tapi saya mengambil 3 kasus. Kudeta di Iran pada sekitar tahun 60-an, 63 kalau tidak salah. Kemudian kudeta di Guatemala dan kudeta di Kongo. Jadi selalu saja dikatakan bahwa dalihnya itu adalah perang dingin. Tetapi perang dingin itu sebenarnya menjadi selimut. Ya, namanya dingin kita perlu selimut kan? Menyelimuti kepentingan-kepentingan korporat-korporat Amerika di dalam menguasai sumber-sumber alam di negara-negara tadi. Jadi kalau ada pemimpin yang dia rasakan tidak cocok dengan kepentingan mereka, akan dituduhlah sebagai komunis dan seterusnya, dikudeta dan seterusnya. Ini artinya Kennedy waktu itu dianggap sangat mendukung komunis atau gimana Pak? Waktu itu situasinya Kennedy itu seperti apa pandangannya sebenarnya Pak? Jadi begini, dia itu memang presidennya berbeda dari para pendahulunya, dari Eisenhower, Truman dan seterusnya. Kennedy ya usianya relatif masih muda, 40-an pada saat itu. Jadi memang berbeda dari para pendahulunya yang boleh katakan dedengkot perang. Jadi dia menginginkan dunia ini damai, pasifis. Kennedy diisukan ingin mengakhiri perang dingin bahkan. Tapi perang dingin Pak. Perang dingin yang paling jelas itu dia ingin mengakhiri perang Vietnam. Nah ini kan membuat para pebisnis senjata atau produsen senjata di Amerika merasa terancam oleh kebijakan Kennedy ini. Tidak hanya itu, kalau seandainya dunia ini dibuat damai, berarti Kennedy itu merubah status quo dunia, yaitu sistem bipolar itu menjadi sistem yang sama sekali berbeda. Nah ini banyak orang yang tidak suka dan pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan untuk mengganjal kebijakan ini. Inilah yang memicu banyak teori-teori Pak ya terkait kematian dari John F. Kennedy sendiri. Oke Pak. Pak, kalau kaitannya dengan Soekarno nih Pak, apakah waktu itu memang Kennedy dengan Soekarno ini memang bersahabat dekat atau luar biasa dia, Maya. Jadi mungkin juga kawan-kawan muda terutama mungkin belum sempat membaca, saking dekatnya hubungan Soekarno dengan Kennedy, itu pada saat Kennedy ingin berkunjung ke Jakarta pada tahun 64, mungkin sekitar Maret atau April, tetapi gagal karena dia keduluan ditembak di Dallas itu. Bung Karno itu bahkan membuat bangunan khusus, pavilion khusus untuk Kennedy, yang saat ini menjadi Bina Geraha itu. Jadi memang sudah disiapkan khusus untuk menyambut waktu itu, untuk menyambut Kennedy. Dan masih ada bangunan sekarang ya? Jadi Bina Geraha. Oke. Nah, lalu sebelum itu kan Bung Karno itu pernah 2 kali bertemu. Tahun 1961 Pak ya? Betul. Nah jadi mereka bersahabat baik. Nah Kennedy ingin dunia ini damai. Sementara Bung Karno ini kan dalam arti kata sebagai pemimpin besar, dia memang besar terutama di pentas diplomasi. Jadi Soekarno itu dengan pidatonya di PBB, to make world anew kalau saya tidak salah, membangun dunia baru atau membangun kembali dunia. Itu luar biasa gagasan-gagasannya. Soekarno bahkan pernah membuat PBB tandingan. Ini yang menjadi gedung DPR ini. Jadi Soekarno juga membuat Olimpiade tandingan dan seterusnya. Nah jadi Soekarno ini dianggap sebagai petualang internasional bagi sebagian orang. Sementara John F. Kennedy bersahabat dengan Soekarno ini. Jadi dia ingin mengajak Bung Karno lebih bisa kooperatif. Itu dilakukan oleh Kennedy dan hampir berhasil. Justru karena hampir berhasil inilah, maka peristiwa di Dallas itu terjadi. Iya. Nah,
Bahkan kalau tidak salah di buku yang Bapak tulis itu ada satu kutipan pernyataan Soekarno, Pak, ya, yang menyatakan kalau tidak ada salah satu presiden Amerika yang dia suka ya John F. Kennedy. Itu mungkin bisa ceritakan, Pak. Iya. Jadi sebenarnya saya itu mengutip kata-kata itu tidak langsung. Saya seorang sahabat almarhum Yop Ape itu mungkin pada saat itu Pak Yop Ape ikut di dalam kunjungan saat itu. Dari buku itu, Pak, ya? Iya. Jadi dari omongan lisan dikatakan bahwa Soekarno itu amat membuat Kennedy terkejut karena dia mengatakan, saya amat tidak menyukai negara kamu. Saya amat tidak menyukai negara kamu. Kennedy terkejut. Tapi apa yang dikatakan Soekarno, but I like you. Itu kan yang anunya luar beda biasa. Negara sama orang beda urusan, Pak, ya. Nah, kita kembali ke ini, Pak, soal misteri kematian Kennedy dan apa sih hubungannya sebenarnya, khususnya terhadap Soekarno. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan hubungan baik dan lain-lain. Tapi mengapa ini saling terkait sebenarnya, Pak? Apa mungkin hubungan antara Dallas, ya, lokasi tempat kematian Kennedy, dengan Jakarta mungkin ya, yang waktu itu jadi ibu kota. Sampai sekarang masih sih, Pak. Iya, jadi begini, sebenarnya boleh dikatakan Jakarta itu merupakan medan laga utama Kennedy di dalam pertarungan diplomasi dan pertarungan politik melawan katakanlah rival-rivalnya di dalam negeri. Begini, kalau kita bicara Irian Barat, jelas bahwa masuknya Irian Barat ke Indonesia kembali itu dikarenakan faktor Kennedy yang amat menentukan. Nah, ini tidak membuat lawan-lawan Kennedy itu tidak suka, karena di Irian Barat itu ada El Dorado, ada emas yang nanti kita akan singgung. Nah, jadi bagaimana untuk mengganjal Kennedy? Kennedy itu kan ingin membuat Soekarno itu lebih ludak dengan cara bantuan-bantuan ekonomi. Itu disusunlah, dipersiapkan bantuan ekonomi dan seterusnya. Di Kongres itu diganjal. Anggarannya diinikan segala macam. Dan dikatakan kepada John Kennedy, udahlah kasarnya janganlah kau bantu itu petualang internasional itu. Nah, yang menarik di sini adalah yang saya tulis dalam novel ini, bahwa dalam hal ganjang Malaysia, itu ternyata sejauh yang saya baca, itu adalah provokasi CIA terhadap Soekarno, Bung Karno, dan juga terhadap Menlu Subandrio pada saat itu. Jadi kita diprovokasi di perbatasan Kalimantan Utara itu ditembakin oleh MI6 Intel Inggris, sehingga kita juga terprovokasi, kita melakukan serangan balasan, maka muncullah Dwi Kora dan isu ganjang Malaysia itu. Nah, jadi sebenarnya dengan Soekarno mengambil kebijakan ganjang Malaysia itu CIA itu bertepuk tangan lah kasarnya. Kau masuk perangkap kami sudah kan? Nah, jadi bagaimana masuk perangkap? Ya, bisa saya katakan dengan Soekarno menyerang Malaysia, orang akan bilang lawan-lawan Kennedy, tuh, tidak percaya. Lu bantu Soekarno, habis Irian Barat, dia mau ambil Malaysia. Padahal itu diprovokasi. Tapi yang hebatnya apa? Kennedy tidak kalah hebat. Dia akan tunjukkan bahwa jurus dia, ibarat permain catur, jauh lebih baik dari jurus lawan-lawannya. Kennedy memutuskan untuk berkunjung ke Jakarta dan bertemu Soekarno. Sejauh yang saya baca untuk menulis novel ini, sebenarnya sebelum itu juru runding Kennedy dan juru runding Indonesia yang diwakili oleh mantan Perdana Menteri Juanda, yang pada saat berunding itu adalah Menteri Ekonomi, ya, juru runding dari Presiden Soekarno, itu berbicara dengan pihak Kennedy. Dan pada saat Kennedy berkunjung ke Jakarta, itu telah ada semacam kesepakatan antara juru runding bahwa Soekarno itu entah dalam bentuk deklarasi atau apa akan mengakhiri ganjang Malaysia itu. Nah, kalau itu dia mengakhiri ganjang Malaysia, alangkah hebatnya Soekarno yang dikatakan petualang internasional itu toh bisa diselesaikan oleh Kennedy. Ya, tentu di belakangnya itu dengan bantuan ekonomi. Jadi langkah Kennedy untuk berkunjung ke Jakarta itu ibarat permainan catur, itu merupakan skakmat. Skakmat bagi lawan-lawan politik dia, sehingga tidak ada pilihan lain ya kecuali jalan pintas dianggap pantas, kan dia dorong saja di ini. Jadi penembakan itu tindakan yang putus asa, yang frustrasi, karena Dulles sudah kehabisan langkah, tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Setelah sebelumnya juru runding kita itu Menteri Juanda tewas di HI dalam perjamuan makan malam. Sampai hari ini dikatakan bahwa mungkin dia serangan jantung. Tapi mungkin juga kan
diracun dan seterusnya. Saling, kalau kita cari benang merahnya seperti menemukan itu Pak ya. Betul. Tapi sebelum kita lebih jauh Mbak Sil, ada yang menarik nih Pak. Pak Yusron ini kan sempat jadi dubes di Jepang Pak ya. Dan kalau tidak salah di saat waktu itu di periode yang sama anak dari Presiden Kennedy, Caroline Kennedy juga bertugas jadi dubes Amerika Serikat di sana. Betul. Pernah ketemu dan waktu itu sempat berbincang apakah sumber-sumber ini juga menunjukkan kedekatan antara Kennedy dengan Soekarno itu Pak? Iya, jadi cukup banyak sebenarnya kesempatan saya bertemu dengan Caroline Kennedy. Kebetulan usia sama. Sama-sama lahir tahun 58. Dia amat simpatik, amat humble. Saya bercerita pertama kali saya ketemu dia itu dalam ada event internasional di sana. Dia sebagai duta besar, saya sebagai duta besar. Di Jepang Pak ya? Di Jepang. Saya sapa dia. Lalu saya katakan bahwa saya adalah duta besar Indonesia untuk Jepang. Wah, dia senang sekali. Saya katakan ayahanda Anda dengan mantan presiden kami itu punya hubungan yang baik. Dia bilang, ya. Bahkan waktu saya masih kecil, mungkin umur 2-3 tahun, ibu saya, Jackie, itu pada saat saya mau tidur, itu selalu diceritakan, selalu bercerita ibu saya itu tentang Indonesia, tentang Yogyakarta dan seterusnya. Nah, dan karena itulah, pada akhirnya pada saat saya berbulan madu, secara inkognito, saya tuh berbulan madu di Yogyakarta. Caroline Kennedy itu Pak? Iya, jadi betul. dia diam-diam bulan madu di Jogja? Di Jogja. Nah, ini nggak ada yang tahu Pak ya? Mungkin sebagian orang ada yang tahu. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi kalau dia sejak umur 2-3 tahun, dia bilang sambil barangkali di tepuk-tepuk pantat kalau orang Indonesia kan pok-pok begitu. Ibu dia bercerita tentang Indonesia, tentang Soekarno, dan kekaguman dia terhadap Indonesia itu luar biasa. Dan dalam hal novel ini, saya sedikit ada hal yang belum tercapai. Sebenarnya akan ada kata pengantar atau endorsement dari Caroline Kennedy, karena saya sudah berbicara dengan dia tentang rencana novel ini, tetapi saya kehilangan kontak. Karena selesai dia menjadi dubes di Jepang, dia menjadi dubes di Australia. Pada saat saya kontak ke Australia, dia sudah pindah ke Amerika. Iya. Jadi disitulah sebenarnya kita omong-omong kongko-kongko dan segala macam dengan Caroline Kennedy ya, tentang Indonesia lah, tentang kehebatan ayahanda dia dan kehebatan Bung Karno. Nah, saya akan cuma jadi juru ceritanya di depan dia. Tapi itu terekam sih Pak ya, dengan bukti-bukti foto dan video yang banyak di ini, terlihat sih kedekatan antara keduanya ini. Betul. Beliau itu kedua Bung Karno dan Kennedy, bahkan ada foto Caroline Kennedy masih. Iya benar. Masih yang mereka bertiga. Iya, yang bertiga. Iya. Nah, jadi saya pun juga beberapa kali ya bertemu Caroline Kennedy dulu dalam event-event besar itu, antara lain misalnya tadi ada kegiatan internasional di Tokyo. Satu lagi juga waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi itu ada peletakan karangan bunga dari berbagai negara. Saya waktu itu mewakili Asia dan Caroline Kennedy mewakili Amerika. Jadi saya bersama-sama dia dan tentu juga ada wakil dari Afrika untuk meletakkan karangan bunga di monumen bom atom itu. Jadi banyaklah kesempatan kami untuk bertemu dan saling berbicara pada masa-masa itu. Pak, kita balik lagi ke cerita kita. Tadi Bapak sempat menyinggung soal Irian Barat ya Pak. Waktu itu kan memang waktu kematian Kennedy, terus kemudian pemimpinan Soekarno, itu memang waktu itu lagi proses perundingan terkait Irian Barat itu Pak. Mungkin bisa diceritakan lebih banyak. Kaitannya apa nih Pak? Jadi sebenarnya begini, Irian Baratnya sendiri sudah kembali pada saat tahun 64 itu sudah lebih awal. Irian Barat sudah menjadi milik Indonesia. Nah, tetapi itulah poin utamanya itu adalah Kennedy ingin membuat dunia ini damai sesuai dengan kebijakan dia yang pasifis. Sementara Bung Karno ini kan dinilai oleh sementara orang sebagai petualang internasional. Kennedy ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya sanggup membuat dunia ini damai, dan juga sanggup mengajak atau meyakinkan Bung Karno untuk menempuh langkah-langkah yang bersifat diplomatis ketimbang katakanlah konfrontasi dan seterusnya itu. Artinya memang ada kaitan secara tidak langsung Pak ya, kalau kita tarik garis merahnya itu Pak ya. Tapi seberapa penting sebenarnya waktu itu Pak? Sehingga dunia itu waktu itu Amerika Serikat mungkin ada kepentingan terhadap Irian Barat ini. Nah, jadi begini. Tadi mungkin atau belum, mudah-mudahan mungkin ya. Tadi mungkin saya mengatakan bahwa Jakarta itu merupakan
medan laga utama Kennedy dalam bertarung melawan lawan politik dia di dalam negeri. Bertarungnya di dalam negeri, tapi pentasnya di Indonesia. Itu masalah Irian Barat dan masalah Malaysia. Nah, tetapi juga yang menarik itu adalah bahwa bukan saja hanya pertarungan politik dan diplomasi, tetapi juga ada pertarungan lain di mana ya sesuai yang ditulis dalam novel ini. Jadi perang dingin itu sebenarnya seringkali hanya istilah saja untuk mengcover, menutupi kepentingan sebenarnya. Kepentingan sebenarnya, yaitu kepentingan bisnis para korporat Amerika itu. Nah, di Irian Barat itu kita tahu ada gunung emas di sana, ada Eldorado. Eldorado, iya, yang itu merupakan deposit emas terbesar di dunia. Jadi di luar tadi pertarungan ini politik, juga diam-diam itu adalah bagaimana menguasai emas di Irian Barat itu. Pentingnya emas itu terutama pada saat itu karena di dalam sistem moneter atau nilai tukar mata uang yang mengandung sistem Bretton Woods system itu emas menduduki posisi yang amat penting. Jadi di samping tadi pertarungan politik ada pertarungan menguasai sumber daya yang ini di situ. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa setelah Kennedy di Dallas itu, mungkin untuk pertarungan politik bahwa pesaing untuk menjadi presiden lagi tidak ada. Kennedy sudah tewas kan, tapi masih ada satu ganjalan untuk menguasai emas di Papua. Masih ada satu ganjalan. Siapa dia? Siapa itu, Pak? Kawan Kennedy, Bung Karno. Nah, jadi maka dari itulah sebenarnya dapat saya katakan Bung Karno itu di-Kennedy-kan oleh CIA. Di peristiwa mana tuh, Pak? Dalam peristiwa G30S. Ya. Nah, jadi itu peristiwa G30S tahun 65 dengan peristiwa yang terjadi di Dallas tahun 63 itu amat erat kaitannya. Dan sejauh yang saya baca dan saya tulis dalam novel, sebenarnya peristiwa G30S tahun 65 itu pun tidak terlepas dari campur tangan Amerika dan bahkan CIA itu sendiri. Dan itu sudah ada dikeluarkan ininya juga, Pak, ya? Dari CIA. Di dalam dokumen-dokumen yang sudah dibukakan kepada umum itu diumumkan. Dan keterlibatan Amerika, CIA, di Indonesia itu sudah lama sekali. Tahun 58 itu PRRI dan Perbesta itu luar biasa keterlibatannya. Bahkan keterlibatan Amerika terbesar kedua setelah Perang Vietnam. Saat itu kapal-kapal induk dari Okinawa dan dari Subic dari Filipina itu masuk sampai ke perairan Indonesia ini untuk mendukung PRRI Perbesta dalam melawan pemerintah pusat saat itu. Oke. Sekarang kita beralih ke masa kini nih, Pak. Ini kan saat ini lagi rame di geopolitik, ini terpilihnya Presiden AS Donald Trump dengan segala kontroversi, segala kebijakan yang menggegerkan dunia. Indonesia termasuk yang terkena imbas. Tapi kita akan bahas terkait Donald Trump dengan Kennedy nih, Pak. Mungkin nggak sih, Pak, Donald Trump ini mungkin akan membuka dokumen sama seperti dokumen G30S itu terkait adanya keterlibatan intelijen ataupun Amerika Serikat di kematian Kennedy ini bagaimana, Pak? Iya, memang sejauh juga yang saya baca atau saya lihat di TV, memang ada Trump menginginkan dokumen Kennedy, John F. Kennedy dan juga Robert Kennedy dan juga bahkan Martin Luther King juga dia ingin dibukakan. Kemarin juga saya membaca bahwa FBI menemukan sekian ribu dokumen terkait Kennedy. Tetapi sejauh yang saya baca juga banyak kalangan di Amerika Serikat itu sendiri yang sesungguhnya skeptis bahwa dokumen itu tidak akan berbicara banyak. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa selama ini ada konspirasi, barangkali ada konspirasi baru, yaitu konspirasi untuk menyembunyikan dokumen ini gitu. Tapi kalau dia dibuka, dampaknya kira-kira apa sih, Pak? Saya kira tentu itu akan amat menggoncang pentas politik Amerika itu sendiri. Karena bukan hanya John F. Kennedy, tetapi adik dia, Robert Kennedy juga dihabisi dengan cara yang sama. Nah, saya kira ketimbang dunia, Amerika sendiri tidak siap. Itu saya kira akan terjadi perpecahan nasional atau sehingga dia tetap ditutup-tutupi, padahal usianya sudah 60 tahun. Lazimnya Amerika itu membukakan dokumennya kan setelah 30 tahun. Ini dan 60 tahun pun ditutupi. Wajib, Pak, ya? Wajib. Nah, memang mereka bukakan. Ya, tapi siapa sih yang tahu berapa sesungguhnya dokumen yang ada itu?
Jangan-jangan misal kalaupun dikatakan telah habis dibuka, siapa tuh yang jamin bahwa habis? Jangan-jangan masih sekian peti diumpetin, kita nggak tahu gitu. Iya. Gitu. Terakhir Pak, Ya. dengan keterkaitan sejarah di masa lalu yang ada tadi kaitan bagaimana ada peran-peran dunia yang mengatur ini, terus kemudian di kondisi sekarang ini, di situasi geopolitik global, Indonesia sendiri harusnya bersikap seperti apa nih Pak, menghadapi hal-hal seperti ini? Iya, sebenarnya begini, saya kira pentas politik dan perilaku politik dunia itu tetap saja sama, esensinya itu tetap sama. Jadi tidak ada satu negara pun yang steril dari campur tangan atau pengaruh dari negara lain. Baik secara nyata, ya, seperti PRRI Pramusta, ataupun juga secara tidak nyata. Nah, di sinilah sebenarnya kita penting mempelajari sejarah itu, sehingga terutama sekali untuk generasi yang akan datang, kita tahu dan janganlah terlalu naif berpikir bahwa dunia ini damai dan semua itu adalah sahabat dan segala macam. Kita tetap harus mewaspadai itu, ya, baik intervensi yang nyata maupun tidak nyata. Nah, kita melihat misalnya bukan saja hanya Irian Barat, bahkan lebih awal pun juga dulu kedatangan Belanda atau Eropa ke Indonesia justru karena sumber alam yang ada di negeri kita. Nah, sehingga boleh dikatakan, saya dapat mengatakan kalau sumber alam itu adalah sebuah rahmat, tapi tanpa kearifan bagi kita, salah-salah rahmat itu bisa berubah menjadi laknat bagi kita semua. Dan sepertinya kalau kita melihat situasi sekarang di Indonesia, sejarah seakan berulang Pak ya. Banyak juga negara-negara asing yang memang tertarik dengan kata investasi untuk, ya karena sumber daya kita lumayan banyak Pak ya. Iya betul, di situlah sebagai dibutuhkan kehebatan kita. Tentu tidak semua orang itu adalah lawan dan tidak semua orang itu adalah kawan. Jadi di situlah perlu kejelian dan ketajaman kita dalam memandang masalah, dan saya yakin kejelian atau kearifan dalam memandang masalah itu tentu akan dapat kita peroleh apabila kita merenung tentang sejarah bangsa kita ini. Dengan mempelajari sejarah. Betul itu sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Yusron. Nah, sebelumnya jangan lupa kalau penasaran lebih lanjut untuk baca bukunya Irian Barat karya Pak Yusron, ini sudah tersedia di toko-toko buku terdekat. Yang pengen tahu mempelajari sejarah ya, tapi dengan cara yang lebih ringan Pak ya, karena ini bentuknya novel. Jadi buat yang nggak suka baca berat tapi ingin tahu tentang sejarah, baca sejarah, mungkin bisa mulai dengan baca ini. Baik, terima kasih sahabat Kompas. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya menghadirkan tokoh-tokoh lain terkait isu-isu terkini yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sampai jumpa.